Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bung Hattaan kelas 3C akan menjelaskan rumah kelahiran Bung Hatta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Della Ramadhani dengan NPM 201001341149, Nurul Fajri Sidikia dengan NPM 201001341152, Ataya D. Aidila dengan NPM 20100134111200 dan Vira Arya Putri dengan NPM 20100134111292. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Rumah kelahirannya terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37. Rumah ini didirikan pada tahun 1860-an dan runtuh pada tahun 1980-an. Atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, rumah ini dibuat ulang pada November 1944 dan diresmikan pada 12 Agustus 1995, tepat pada ulang tahun Bung Hatta yang ke-50. Rumah ini terdiri dari halaman rumah, ruang tamu, dan kamar. Baiklah, anggota kelompok 4 akan menjelaskan setiap sudut ruangan rumah kelahiran Bung Hatta. Struktur rumah kelahiran Bung Hatta. Rumah kelahiran Bung Hatta ini bukanlah bangunan asli. Ini adalah museum dari replika rumah asli. Bergeser beberapa meter dari bangunan lama yang sudah runtuh. Pendiriannya diprakarsai oleh Pemkom Bukit Tinggi pada tahun 1994, yaitu bulan November, dan selesai atau berakhir pada tanggal 15 Januari 1995. Rumah ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Rumah Bung Hatta ini merupakan rumah keluarga kelas menengah Minangkabau perkotaan Sumatera Barat. Rumah kecil Bung Hatta didirikan dengan menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama, pavilium, lumbung padi, dapur, dan kandang kuda. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, kamar ibu, paman, kakek, dan kakek Bung Hatta. Rumah Bung Hatta bertingkat 2. Di lantai bawah terdapat satu kamar tamu yang terletak di samping kiri beranda. Dua ruangan lagi, kamar Mamak Saleh dan Mamak Idris, saling berseberangan di bagian dalam. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat aslinya. Isi rumah Bung Hatta sehelai tikar rotan jadi alas seperangkat kursi tamu dan meja makan yang berhias taplak bersulam. Berdiri anggun di tengah ruangan. Semua perkakas dan rumah kelahiran Bung Hatta ini diatur menurut rumah asli. Pavilium dan lampu gantung meluncur dari langit-langit. Di sini kita akan melanjutkan ke bangunan di halaman belakang. Sebelum naik ke lantai atas, pengunjung akan turun ke halaman belakang. Di sana ada dua rangkiang atau lumbung padi. Sebenarnya rangkiang adalah pusat kekayaan keluarga suku Minangkabau. Zaman yang terus berubah membuat rangkiang sekarang hanya sekedar sapaan dari lalu. Fungsinya sekarang cuma demi pelestarian. Di sebelahnya, satu bangunan memanjang dengan pintu-pintu mirip rumah kos-kosan. Paling ujung dari bangunan ini adalah kamar bujang Bung Hatta. Disusul dapur dan rumah bendi. Kamar bujang yang terpisah dari bangunan utama kemungkinan simbolisasi dari adat Minangkabau, bahwa anak lelaki tidak tidur di rumah melainkan di surau. Sementara dapur dan balai-balai hadir hanya sebagai representasi saja dari model yang pernah digunakan keluarga Bung Hatta di masa lalu. Istal kuda di belakangnya
Sekali lagi menggambarkan level sosial keluarga Bung kecil yang memiliki orang tua pengusaha. Di rumah Bung Hatta ini terdapat satu ruangan, yaitu ruang tamu. Di ruang tamu ini terdapat beberapa foto dan juga terdapat meja dan kursi yang bertujuan untuk menerima tamu ketika Bung Hatta tinggal di rumah ini. Di ruang tamu Bung Hatta ini terdapat kursi kayu dan juga meja kayu, yang di mejanya dihiasi dengan taplak meja berwarna putih. Di rumah ini juga terdapat kamar Bung Hatta. Kamar ini dijadikan tempat peristirahatan oleh Bung Hatta. Baiklah, sekian deskripsi tentang kediaman Bung Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.